Assalamualaikum. Hadir Susi. Susi. Nyaman kali ya. Waalaikumsalam berkat 88. Nggih. Waalaikumsalam, mana ngerti dah. Miss Puati, terima kasih hadir. Terima kasih, mantap layar. Masya Allah. Raja Wali, Masya Allah. Sumber. Lupa rasanya, ingat gayanya. Wah iya dah, mantap mengge. Hamdani, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat alhamdulillah. Waalaikumsalam. Lawas kada lepian. Nah pian berarti nang kada hadir. Pagi tadi lep jualon. Malam tadi lep jualon. Tapi landung malam tadi jam 11 ulun lep kalau kada salah. Malam tadi jam 11. Ya, Masya Allah, terima kasih. Artinya maulid. Maulid itu artinya kelahiran. Bahasa Arab pula itu. Maulidun. Kelahiran. Tempat lahir boleh. Waktu lahir boleh. Arti maulid itu karena isim zaman, isim makan. Amin ya rabbal alamin. Raja Wali, Masya Allah. Empat gabung aja guru minta ilmu. Ada bisi ilmu ulun. Waalaikumsalam Bunda Hatmah. Raja Wali, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih mantap layar, terima kasih memberi gift, Masya Allah. Bunda Hatmah, Masya Allah. Malam kada tapi lip tuh banyak acara masih. Banyak acara di sini masih ada. Panajam, Masya Allah. Enggi Hamdani Al-Banjari. Ulun coba duduk diam, tapi hati kada bisa berhenti salawat kayak apa guru. Ini kada apa-apa, bagus. Kalau tapi hati kada bisa kalau berhenti bersalawat bagus. Nanti pian merasakan bila bergerak pian tuh jadi salawat kena tuh. Itu nampian mesra nanti. Kalau hatinya sudah berbunyi salawat, itu nanti pian bergerak berdiam itu rasa berbunyi terus betang tubuh pian itu dengan salawat tuh bunyinya seperti yang di dalam hati itu kena pian merasakannya. Jadi itu namanya sudah mulai terbuka, namanya pintu zikirnya. Jadi kalau orang itu terbuka pintu zikir nanti di hatinya ini selalu terucap terus salawat kada mau berhenti seperti detak jantung. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad terus. Akhirnya nanti kalau kita memandang jadi taruh salawat itu bergerak kita termasuk nanti seperti kita bersalawat namanya bergerak kita seperti mendengar bunyi itu seperti bersalawat bergerak kita seperti salawat mendengar bunyi sandal kita seperti salawat itu seperti itu nanti alhamdulillah. Kalau kalimatnya sallallahu alaihi Muhammad lihat dengarkan nanti bunyi sandal pian bunyinya sallallahu alaihi Muhammad tuh. Itu nantinya mesranya seperti itu. Begitu juga orang berzikir hu Allah. Itu nanti kalau dia bernapas itu selalu berbunyi hu Allah walaupun dia kadang membunyikannya hu Allah. Begitu juga dengan geraknya. Apa yang didengarnya nanti bunyinya seperti itu. Atau bunyi kendaraan. Semuanya nanti mesra dulu seperti itu. Mesra namanya zikir itu pada diri kita, pada pandangan kita, pada penglihatan kita.
pada pendengaran kita. Nah, itu semuanya nanti seperti itu. Baru namanya kita merasakan lezat nanti. Habis itu lezat seolah-olah tenggelam di dalam salawat itu nanti. Mimpi orang mati tapi mimpinya membawa ikut jarnya kayak petu guru nak ada tahu ulun ada tuh lawangai. Dari Gerugut tim pian di Lamandau. Di Gerugut Kaltem. Oh, Kaltem pian di Lamandau. Engge masalah Andre Haji. Kada sengaja melakukan perbuatan syirik karena lupa. Kada apa kalau kada sengaja. Di dalam hukum fikih itu kalau dia lupa dimaafkan. Engge kalau dia ingat baru termasuk syirik istighfar. Sehat selalu amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam ilmu fikih itu apabila seseorang itu lupa itu dimaafkan. Lupa atau karena tidak tahu itu dimaafkan atau karena darurat dimaafkan. Bolehlah baju nukar di online di bawah salat, boleh aja. Baju itu boleh aja, karena jadi masalah di nukar online itu hukumnya sah saja menukar di online. Nggak asalkan sesuai dengan pesanan kita. Kadang mesti akan aku beli, aku jual itu kadang seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa sama-sama ridha maka hukumnya sah. Hukumnya ada apa-apa, halal aja bajunya. Orang yang sembahyang pakai baju yang haram pun sah aja sembahyangnya. Karena tidak ada hubungannya masalah yang halal dan haram itu di waktu sembahyang. Orang berudu dengan air curian, sah salatnya, sah hukumnya. Tinggi sah hukumnya. Seperti itulah. Jadi kalau salat itu antara hukumnya adalah sah dan tidak sah. Sah dan tidak sah itu tergantung daripada syarat dan rukunnya. Adapun yang menutup auratnya itu dari yang halal kah, dari yang haram kah, itu lain hukumnya. Yang penting tertutup auratnya. Nah, cuma ulama tasawuf mengatakan bahwasanya munnya kada haram, amunnya kada halal kada sah sembahyangnya. Memang seperti itu. Sah sembahyangnya tetapi kada diterima. Nah, itulah sah sembahyangnya dengan pakaian yang haram sah karena rukun dan syaratnya dipenuhinya. Tetapi masalah diterimanya itu kada tahu kita. Bagian ulama kadang mengatakan tidak berpahala aja. Kalau sah saja. Jadi kayak tari ngiang-ngiang di dalam zikir ya Ustaz. Iya seperti itu. Kalau sudah terbiasa tuh seperti itu. Senantiasa mau bukan terngiang-ngiang timbul sendirinya. Ya anggaplah terngiang-ngiang bahasanya. Umpat batakun guru waktu yang abdal mengqada salat subuh kapan? Waktu yang abdal ketika pian itu nyaman mengqadanya. Karena mengqada sembahyang ini 24 jam boleh saja. Yang abdal mana? Di ketika kita tuh merasakan ketenangan, merasa enak, merasa khusyuk di ketika itu tidak ada diganggu, nah itu qada salat di waktu itu. Amin ya rabbal alamin. Jen Agus. Masyaallah. Izin ya masyaallah inggih. Izin bertanya guru apa yang dimaksud jamal dan kamal. Jamal itu artinya keelokan dan kamal itu artinya kesempurnaan. Nggih. Jamal dan kamal itu bahasa Arab namanya jamal itu elok. Kamal itu artinya sempurna. Orang yang di makam musyahadah itu harus menyatakan dulu jamalnya, kesempurnaan Allah Ta'ala. Kamalnya, kesempurnaan Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala. Baik pada dirinya ataupun seluruh alam ini adalah majhar daripada jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Jamal artinya jamal eloknya sifat Allah Ta'ala, kamal sempurnanya Allah Ta'ala menjadikan akan tiap sesuatu. Nanti baru setelah kita mencapai ma'rifatullah baru nampak kita merasakan jamal dan kamal itu. Jamal dan kamal itu kita musyahadah namanya wahdatus suhud. Artinya kita mensuhud itu benar-benar satu aja zat yang sempurna, yang kamal dan jamal yang elok. Yaitu zatnya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala. Itu yang kita mesrakan, yang itu yang kita musyahadahkan, itu yang kita rasamkan dari setiap gerak dan diam kita. Semuanya supaya mendapatkan apa? Mendapatkan merasakan jamal dan kamal itu. Guru amun minyak harum ada alkoholnya, sahkah gasan salat? Sah hukumnya. Asal jangan alkoholnya itu terbuat daripada najis. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu didapat setelah orang itu musyahadah namanya wahdatul suhud. Kalau kada melewati wahdatul suhud kada akan menemukan wahdatul wujud. Guru hukumnya kalau orang tidak sengaja memperbuat syirik ada apa tadi? Inggih. Izin keluar gurulah di Medan udah masuk asar. Oh iya kah, Masya Allah. Inggih, di sini sudah selesai. Guru ulun pernah mimpi Nabi, amin ya rabbal alamin.
Bangun-bangun ulun menangis itu bujur jakah, insyaallah bujur. Kalau bermimpi Nabi itu bujur. Wah Nanda, terima kasih, sampai mana sudah? Amin ya rabbal alamin, bujur sako. Assalamualaikum. Umpat batakun, cara bahilah zakat kayak apa guru? Bahilah zakat itu kumpulkan berapa zakatnya, dihilahkan. Misalnya zakat pian, zakat harta diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Misalnya pian yang berhak menerima. Nah aku serahkan zakatku kepada pian. Ujarnya aku terima, ujar ustadz tuh. Harus setelah itu dia mengembalikan kepada kita. Kalau nya kada mengembalikan berarti innalillah. Ingin dikembalikan aja sidin, aku kembalikan ini zakat untuk engkau bagikan. Nah itu sudah bagikan bahilah tuh sudah. Yang menerima itu adalah orang yang berhak juga menerima zakat, sehingga gugur zakat itu di situ. Makasih guru, sehat selalu. Inggih wahdatul wujud. Kawata mimpi bagus kayak apa? Bacaan dulu ibit nur lah. Nah, kita tuh bacaan dan bajikir sampai kita teguring. Bila bajikir biasanya sampai teguring itu kada mau bermimpi biar. Kada mau bermimpi orang nang bajikir sampai guring dalam hatinya tuh nang bajikir. Kada mau bermimpi biasanya. Oh anyar sampai Banjar, masyaallah, mudahan sehat. Hujan lebat inggih sama-sama. Laduni monitor. Guru nama anak Kuinaya Natsuki Maca. Kada tahu lu nah ngaran ngalinya. Bagus saya cuma manja. Hadir pun mahfuz. Kayak apa supaya dapat ma'rifat? Ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala lah ma'rifat. Supaya ma'rifat kayak apa? Baru amali aja, bawiritan, sembahyang, berzikir. Nanti diberikan aja ke ma'rifatan. Hingga ma'rifat itu adalah hak Allah Ta'ala. Ilmunya bisa dipelajari, caranya bisa diusahakan untuk mencapai ma'rifat. Tetapi ma'rifatnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak apa supaya ma'rifat ya? Beramali aja, bawiritan ya. Beramalia, bawiritan, macam segala. Laki memandikan mayat bini, bini memandikan mayat laki, sahaja kah guru mandi mayatnya? Sahaja dan boleh. Laki memandikan bini boleh, bini memandikan laki boleh, anak memandikan mamanya boleh, mamanya memandikan anaknya walaupun beda jenisnya. Walhasil yang boleh memandikan mayat itu adalah muhrimnya, boleh hukumnya. Arti muhrim itu apa guru? Orang yang boleh melihat auratnya. Auratnya itu dalam artian yang kada boleh kawin dengannya boleh mandikan itu. Waalaikumsalam kada lain. Ratu cantik dari Mekah guru namanya, masya Allah, masya Allah, Boni Sulawesi Selatan Al-Fats. Jelasakan guru kayak apa mengerjakan salat fardu fawaid. Fardu fawaid itu dikerjakan malam Jumat biasanya. Malam Jumat. Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Ayatnya lupa ulun ayatnya. Ayatnya kalau tidak salah alakumut takasur. Ayat kursi apa lagi lah, lupa ada catatannya ulun. Qawaidul fawaid. Malam Jumat biasa mengerjakannya. Qawaidul fawaid loh. Akak kurniatan, kayak menghilangkan. Akak apa tuh Abdul Awan? Guru kayak apa caranya memutar surban? Salat istisqa. Malah surban. Nah kayak ini gimana caranya memutar. Yang asalnya di sebelah kanan jadi akan ke sebelah kiri. Nah sudah kayak itu aja dijadikan terbaliknya. Nah nyaman tuh ya. Nah terbaliknya, asalnya sebelah kanan jadi akan ke sebelah kiri, asalnya sebelah kiri jadi akan ke sebelah kanan. Nah sudah kayak itu aja kada bapak. Hendak dilepas kakak ada bapak juga, hendak dilepas.
Hadisnya asalnya anakannya di sebelah kanan, kayak ini putar ke sebelah kiri, jadi akan ke sebelah kiri. Nah, eta nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadebal Guspun. Masya Allah. Salam dari Aceh Basri Adam bin Abdurrahman. Assalamualaikum, izin bertanya guru. Jodoh itu termasuk takdir, mu'allak atau mugram? Jodoh itu takdir mugram, kada mu'allak lah. Nggih. Guru tentang tangan jenazah bakiam dan kada bakiam itu tidak ada dalilnya yang spesifik dibolehkan. Boleh aja kada bakiam gen pian hendak kada apa. Nggih, cuma bagusnya bakiam. Harun Ar-Rasyid tuh kada bakiam Sidin. Sidin minta wasiat bahwasanya kalau Sidin meninggal tangan Sidin dibukakan seperti ini. Maksud Sidin supaya orang melihat bahwasanya seorang raja pulang ke Hadratullah itu kada membawa apa-apa. Hukum salat awabin dan fadilahnya apa? Sunat awabin itu banyak fadilahnya. Banyak fadilahnya. Mugram itu artinya bisa berubah namanya. Bisa berubah. Orang misalnya dengan doanya bisa berubah, asalnya karena musibah bisa berubah. Yamhullahu mayasa wa yusbitu mayasa fi umil kitab. Itu mugram, dalilnya ulama mengatakan seperti itu. Artinya ada takdir yang mugram itu bisa berubah. Kalau mu'allak ada berubah seperti kematian misalnya. Itu kada bisa berubah. Sudah ditetapkan kematian itu seperti itu. Mugram itu dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Itu termasuk dalil yang mugram. Sama yang tadi itu. Amun maitnya sebuting kada lurus seperti basila. Nggih. Tapi sudah karas wajib kah guru diluruskan. Kalau nya kada bisa lurus, biarkan dia seperti itu. Nggih, misalnya diluruskan kada bisa, tetap akan jaga itu sudah. Jangan dipaksakan memudaratakan mait misalnya karena dia stroke misalnya. Kada bisa diluruskan lagi karena kelamaan dia itu sakit misalnya. Batisnya seperti itu. Biarkan jaga itu. Ada Bapak. Ada yang ulun makan. Guru, adakah ilmu tulak miskin? Apa bacaannya bagaimana? Ujar Nabi ada. Ujar Nabi barang siapa membaca Allahumma ya gani ya mugni agni nabi halalika an haramika wa bi fadlika aman siwak 70 kali setiap hari, orang itu dihindarkan daripada miskin, fakir seumur hidupnya. Ada juga dalil yang memadahkan bahwa bila membaca qul huwallahu ahad 3 kali, bila masuk rumah 3 kali dibaca, orang itu tidak akan fakir. Ada juga itu. Mun orang bercerai itu kayak apa guru? Orang bercerai itu mengatakan engkau aku talak, itu bercerai namanya. Kobesturi. Bila mengatakan dengan istrinya engkau aku talak, engkau aku ceraikan, maka hukumnya cerai itu. Nggih. Baskoro, terima kasih Baskoro. Nah, di mapa guru bila ingat Tuhan awak karutututan. Kayak apa menghilangkannya guru? Kada apa itu alamat namanya apa bahasa kita telah. Alamat apa kita itu. Ini ada juga orang yang berzikir itulah adul awang lah. Bila ada makhluk lain maksudnya di wadah kita ini, kalau berzikir itu kita tuh hanya rendah berzikir menguap
Dipaksakan aja itu berzikir. Itu berarti ada makhluk lain biasanya umpat lawan kita. Bisa juga kita karututan awak itulah. Itu karena dia hendak mesra zikir itu. Hendak kita itu hendak berubah. Hendak masuk kepada alam Rabbani, bahasa kita itulah. Hendak berubah dia itu ke alam Rabbani. Hendak mesra dia itu dengan zikir itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu macam-macam. Tapi kalau kita berzikir misalnya sakitan awak itu karasi, berarti ada sesuatu di awak kita itu. Biasanya tuh itu. Ucu utam, masalah. Iya. Bisri Adam Ingge pernah belajar sama muridnya Syekh Abdurrahman Asingkili, masya Allah. Ingge, kunci hidup tenang apa guru? Ingat lawan Allah Ta'ala. Banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah aja. Supaya tenang hati aja, banyak ki berzikir. Bukan dapat berubah, tapi berubah dengan berkat doa, dengan usaha tadi itu bisa berubahnya. Tinggi. Tetapi di dalam takdirnya, sebenarnya di dalam takdir mu'allaknya memang seperti itu juga sebenarnya. Jadi takdir mugram itu sebenarnya bertakluk dengan takdir yang mu'allak juga. Artinya aku ini mau kada berusaha kada sugih aja. Memang di dalam takdir mu'allaknya ini itu ditakdirkan berusaha jadi sugih. Seperti itu sebenarnya itu. Pas berdoa datang rezeki. Karena memang di waktu ini berdoa itu memang rezeki di ketika itu di dalam takdir mu'allaknya memang ditentukan hari itu. Dan ditentukan dia berdoa. Ada juga orang yang berdoa kadada kabul-kabul. Karena memang di takdir mu'allaknya di ketika itu tidak diturunkan. Akan itu terkabulnya doanya di ketika itu. Karututan itu apa guru? Jadi kita tuh bergerak awak. Bagarak sakitan bisa, arti kerututan itu bukannya kerututan itu awak itu kalau orang itu seperti apa ya, bergerak kerututan rasa sakitan bisa. Arti kerututan itu kalau bahasa Banjar lah. Iya itu kerututan itu bahasa Banjar. Ya kita berbunyi sakit, sakitan awak. Terasa sakit, pegal, kayak pegal itu seperti bunyi. Cara memusahadakan Nur Muhammad kayak apa guru aja. Pian mengertilah dulu Nur Muhammad itu nang mana. Amun kada mengerti kan apa yang pian musahadakan sajian Nur. Nggih, ulun guru anak memusahadakan Rumah Irama, ditanya orang Rumah Irama itu nang mana jarang dia tahu aja. Kayak apa orang hendak musahadakan Nur Muhammad kalau dia kada tahu. Jadi kita musahadah Nur Muhammad itu ilmunya dulu ada. Jadi ilmunya, setelah ilmunya ada baru kita belajar memusahadahkannya. Arti ilmu itu kita mengetahui dulu keadaan seperti apa sih Nur Muhammad itu. Apa sih yang dinamakan Nur Muhammad itu. Baru kita memusahadahkannya. Kalau sajian Nur kada mengerti Nur Muhammad itu apa yang kita musahadahkan. Sama dengan orang belajar ilmu ma'rifat adalah ilmu ma'rifat. Kalau kada belajar sifat 20 apa yang dimusahadakannya? Karena untuk mencapai ma'rifat itu harus mengenal dulu dirinya. Mengenal dirinya itu dengan belajar apa? Belajar tauhid. Mengenal dirinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal dia akan Tuhannya. Nah, bila sudah kenal dengan dirinya, kenal dengan Tuhannya dengan belajar tauhid tadi baru dia masuk kepada hakikat. Masuk ke dalam hakikat itu baru dia namanya musyahadah namanya. Kalau dia kada melalui itu sifat 20 dalam pengertian belajar ilmu tauhid, kayak apa yang musyahadah? Bagaimana orang itu mencapai ma'rifat langsung belajar ilmu ma'rifat? Sedangkan apa? Sedangkan cara untuk mencapai ma'rifat itu harus melalui musyahadah dulu. Sedangkan dia kada mengerti yang dimusahadahkannya, bagaimana dia mencapai ma'rifat kalau dia tidak mengerti yang dimusahadahkannya? Jadi kalau pian bertanya dengan Nur Muhammad itu bertanya, kayak apa cara musahadahkan Nur Muhammad? Kalau pian sendiri misalnya kada mengerti Nur Muhammadnya seperti apa yang dinamakan Nur Muhammad dan apa majhar Nur Muhammad, itu keadaan Nur Muhammad kita kada bisa menjelaskannya. Tinggi. Setelah kita mengerti baru kita belajar cara memusahadahkannya Nur Muhammad itu. Cara merasa makannya, cara memasrahkannya.
Tidak semudah kalau kita sudah kenal Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad itu guru kenyataannya seluruh alam, bujur. Tapi pian cara memusahadahkannya, cara memasrakkannya, cara meyakinkannya itu pian harus belajar dengan guru yang benar-benar supaya tidak ada yang nampak lagi selain daripada Nur Muhammad itu. Seperti itu. Jadi di situ dulu saja ya nurnya. Semoga sehat dan sukses berkah, amin ya rabbal alamin. Kopi om ngomong enggih. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surah pendek waktu haid bolehlah? Kada boleh. Membaca Quran tetap hukumnya haram walaupun satu huruf. Ingin dia atau niat Quran misalnya ba walaupun satu huruf. Kalau dia itu niatnya Quran tetap hukumnya haram. Nggih. Masih di Lamandau. Nggih, bagaimana kita meminimalisir kemalakatan kepada wanita Tuan Guru? Maksudnya minimal kita telah berhindar aja, kita berjauh darinya. Berjauh. Alex saja ya. Kalau kita dekat kada bisa kita meminimalisirnya. Meminalisir orang kan supaya kita itu mengurangi bergaul, berjauh dari orang. Supaya kita jangan sampai terlanjur. Dihindari semuanya. Dihindari. Supaya pikiran jangan banyak, dibuang pikiran-pikiran yang kada manfaat lawan kita. Itu minimalisir kita. Bagaimana jika dosa kita diampuni Guru? Bagaimana tanda jika bisa dikiri? Satu, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang itu bersemangat untuk berbuat taat. Itu menandakan dosanya diampuni. Orang tuh bertobat, nanti dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya. Yang ketiga, berubah hatinya menjadi lembut. Itu menandakan bahwasanya taubatnya diterima, hatinya menjadi lembut, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin dia taat. Nah, itu tandanya. Waalaikumsalam. Adat imasi. Adat imasi itu apa? Bulukir lagi itu om pakai Nur Muhammad. Guru membuang perbuatan atau sihir orang yang merusak pikiran. Iki kayak apa ya? Banyak kita membaca Al-Quran, banyak kita berzikir, baik berzikir yang zahir ataupun kita berzikir di dalam hati kita. Ini. Kalau hati kita tuh kosong tuh mudah kena sihir. Apakah jika kita mendapatkan petunjuk atau mimpi Rasulullah, apakah Rasul itu sama juga wujudnya? Ya sama. Nabi itu kan sama aja dengan kita. Basyaran la kal basar. Nabi itu sama aja dengan manusia. Sama dengan kita, bisa makan, bisa minum, bisa ke pasar juga. Cuma aja Nabi yang membedakan aku ini, yang beda dengan aku itu kecuali aku ini diberi wahyu. Diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarikan tarik nafas kawalah membaca macam-macam itu kayak apa Guru? Itu kalau orang diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa berzikir itulah lakerslah dia tuh sekali berzikir itu banyak. Satu tarikan nafasnya, makanya disebutkan di dalam risalah Ma'rifat, amal ma'rifat itu kan orang yang sudah mencapai ma'rifat itu satu tarikan nafasnya itu sama dengan 40.000 dia berzikir. Kenapa? Karena dia satu tarikan nafas itu sama dengan berzikir seluruh batang tubuhnya. Kalau ulun mengatakan lebih daripada 40.000. Kenapa? Karena kita satu kali menarik nafas itu, kalau orang yang sudah mencapai ma'rifat itu seluruh batang tubuhnya termasuk puri-purinya itu ikut berzikir. Jadi kadang mesti, jadi bisa lah membaca macam-macam, bisa jadi wahyu lekerslah. Jadi kalau orang menyebut Allah aja dalam satu tarikan nafas, orang yang sudah mencapai ma'rifat itu dia merasakan seluruh batang tubuhnya berbunyi Allah, termasuk puri-purinya, termasuk zahir dan batinnya. Itu kerasaan berbunyinya seluruhnya. Dia mendengarkan seperti itu. Nah, ini di luar ranah kita. Itulah namanya karamah, kemuliaan orang yang sudah mesra dengan zikir itu kada mesti sama dengan orang yang awam dulu.
Kadang masih sama. Ini sudah diberikan kemuliaan. Makanya satu tarikan napasnya dia langsung tenggelam di dalam kalimat Allah. Bisa juga dia satu kali tarik napas itu banyak membaca bacaannya, mengucap ya Latif misalnya, itu banyak dirasakannya. Karena bukan mulutnya yang mengucap. Karena bukan mulut, karena setiap dia menarik itu terasa seluruh batang tubuhnya juga mengucapkan, bertasbih dengannya. Bertasbih seluruhnya. Nah, ini di luar kalau pian percaya kadang-kadang terserah pian. Cuma seperti itu keadaan halnya. Makanya orang kebanyakan berzikir itu nanti dia merasakan seluruh batang tubuhnya ini bisa berzikir. Merasakan berzikir. Setelah batang tubuhnya berzikir itu biasa mendengarkan yang di sampingnya bisa ikut berzikir. Ini namanya sudah terbuka, namanya sifat Allah Ta'ala terhadap seseorang itu. Mesra zikirnya dan terbuka sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadapnya. Jadi itu kada ada lagi istilah hitungan, tidak ada. Satu tarikan napasnya, satu geraknya. Makanya di awal tadi ulun beritahukan orang yang sudah mesra zikirnya di hatinya itu kadang-kadang dia memandang bergerak sesuatu ini bunyi zikir. Itu dia mesra seperti itu kalau mesra. Kalau mesra itu kita nih bergerak berdiam ini rasanya bunyinya seperti itu. Nah, seperti itu bunyinya itu seperti itu. Seperti misalnya zikir kita Allah Allah. Jadi kalau di dalam hati kita itu bunyinya Allah Allah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar kalau sudah mesra itu bunyinya seperti itu. Hatta makanya orang yang sudah sampai di makam ini terbuka zikir itu kadang-kadang dia berzikir cuma mencatuk apa-apa kan dipukul-pukulnya. Karena setiap pukulan, setiap bunyi, setiap gerak itu menjadi zikir bagi dia. Kalau orang kita awam melihatnya apa itu? Oh, mukul-mukul itu. Nah, padahal dia itu setiap geraknya, setiap bunyi yang ditimbulkan, setiap sentuhan, setiap getaran, itu bunyinya dia menjadi zikir, bertambah lezat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah namanya orang itu benar-benar menyaksikan dalam setiap perbuatannya itu yang dizikirinya. Bukan lagi berzikir dengan lisan, tetapi setiap gerak dan diamnya sudah menjadikan dia itu zikir namanya. Inilah namanya menyaksikan zikirnya sudah. Menyaksikan akan yang dizikiri daripada setiap sesuatu gerak dannya. Makanya dia bergerak, ingat dia langsung dengan yang dizikiri. Karena apa? Karena zahirnya yang menggerakkan itu. Jadi zikir semuanya. Kalau sampean misalnya melihat orangnya langsung, tanpa pian sebutkan nama Udin itu pasti menyebutkan nama Udin di dalam diri pian. Misalnya melihat bupati, melihat wujudnya langsung pian sebut bupati. Walaupun kada diperintahkan, begitulah orang yang sudah berzikir tadi, kalau sudah ketemu dengan yang dizikiri, setiap yang dilihatnya, setiap yang digerakkannya, semuanya adalah jadi zikir. Langsung ingat dan langsung mewujud yang dizikiri. Nah, ini makamnya adalah makam musyahadah tapi sudah tajalli namanya. Sudah benar-benar nampak kebesarannya, nampak jamal dan kamalnya. Sehingga bergerak berdiamnya itu langsung jadi zikir. Nah, jadi seperti itu wahyu lekerslah. Izin buka dikit Nur Muhammad saya. Yang ulun bicarakan deh kan Nur Muhammad, masalah Nur Muhammad sebenarnya. Kita harus tahu dulu kalau membicarakan Nur Muhammad ini. Awalu makhlukin baraja fil alam huwa nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis Jabir lah. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasta wa ma taqaddam. Ujar Habib Ali menurut hadis yang Jabir itu awal-awal makhluk yang dijadikan yaitu Nur Muhammad itu. Artinya daripada setiap sesuatu yang awal dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasta wa ma taqaddam. Dari nur itulah Jersidin terpancar. Sebenarnya bukan terpancar kalimatnya lah. Allah Ta'ala itu menjadikan satu aja Nur Muhammad. Anggaplah ini Nur Muhammad. Seluruh makhluk itu sebenarnya ada di dalam Nur Muhammad ini sudah. Wa minhu taparra'al wujudnya. Dari Nur Muhammad itulah tertaparra'unya. Terpancar. Timbul. Artinya sudah ada di dalam Nur Muhammad itu seberitaan. Allah Ta'ala itu menjadikan satu kali. Jakun ya Allah Ta'ala. Bikana makana wa biyakun mayakun. Jadilah itu Nur Muhammad tadi itu.
Makanya jar Habib Ali wa minhu taparra al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Dari nur itulah terpancar ya makhluk yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang dari nur itu. Sebenarnya semuanya dari nur itu, tinggal dikeluarkan aja dari nur itu. Kada mungkin Allah Ta'ala anak bola gunung besok berpikir, kada. Satu kali aja seluruh alam ini dari awal dijadikan sampai nanti akhir dijadikan satu, itu terkandung di dalam nur Muhammad namanya. Di dalam nur Muhammad. Makanya kita ini dinamakan Sirul Akwan, Hayatul Akwan, Mambaul Akwan. Alam ini Nurul Mustafa, Hayatul Akwan, Sirul Akwan, Hayatul Akwan, Mambaul Akwan, Ruhul Akwan. Kada timbul seberataan alam ini kecuali daripada nur itu. Jadi alam seberataan ini dari awal dijadikan nanti sampai akhir dijadikan, surga, neraka, aros itu semuanya sebenarnya di dalam nur. Makanya orang yang tenggelam di dalam nur ini, orang itu bisa mengetahui yang akan datang. Karena memang sudah terjadi di dalam nur. Dalam nur Muhammad. Termasuk gerak ulun ke atas ke bawah ini ada di dalam nur. Karena diliputi oleh nur tadi itu. Diliputi oleh nur tadi itu. Jadi kada bisa. Makanya orang yang musahadahkan nur itu kada bisa lepas daripada nur. Kenapa? Karena seluruh alam ini ruhul akwan. Rohnya daripada akwannya adalah nur Muhammad itu. Artinya kada maujud, kada timbul seluruh alam, termasuk gerak kita, termasuk suara kita, termasuk pandangan kita, termasuk penglihatan kita, semuanya itu daripada nur Muhammad. Kada bisa. Karena asalnya satu aja dijadikan. Nah itu kalau pian musahadahnya di nur Muhammad itu seperti itu. Nur Muhammad itu kada bisa lepas pian dari nur Muhammad. Nah disitulah kita tuh harus memesrakan dulu. Nur Muhammad inilah yang diliputi oleh nurullah namanya. Makanya orang itu kada bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui nur Muhammad. Melalui nur Muhammad. Cara kita mesrakan dengan nur Muhammad itu kayak apa? Turuti Nabi. Kenapa jadi menuruti Nabi, Guru? Karena Nabi itu adalah huwan nur maudhu' fi hadhihi surah. Kalau yang akhir yaitu nur Muhammad, huwal awalu yaitu nur Muhammad. Huwal akhiru yaitu Nabi Muhammad. Wal akhirunya yaitu Nabi Muhammad itu. Itu yang kenyataan nur yang nampak itu Nabi Muhammad itu. Makanya pian mesrakan dulu dengan nur Muhammad, maka pian mesra dengan yang di Madinah itu. Mesra dengan Madinah. Kenapa? Karena yang di Madinah itu huwal nur al-maudhu' fi hadhihi surah. Itulah kenyataan nur Muhammad yang diletakkan di muka bumi. Walaupun itu seberataan bumi ini kenyataan daripada nur Muhammad. Tapi nur yang sempurna, yang kamilah yaitu Nabi Muhammad itu. Nah, pian ini menuruti dulu zahirnya. Kita ini disuruh kembali kepada nur Muhammad yang seaslinya. Yang bernama Ahmad itu. Nah, untuk mesra dengan Nang Ahmad itu, pian harus memesrakan diri pian dulu zahiran wa batinan dengan Nang Nur al-Maudhu' fi hadhihi surah namanya Muhammad. Makanya seluruh alam ini pada hakikatnya namanya Muhammad namanya. Kenapa? Karena kejahiran daripada nur Muhammad itu. Tapi itu kada ulun jelaskan sampai habis lah. Sampai habis berarti kita memusahadahkan Nur Muhammad itu sampai kita tajalli. Jadi kalau pian belajar masalah Nur Muhammad itu, kalau minta jelaskan dengan guru itu, kita sampai tajalli. Tajalli itu maksudnya sampai kita bisa memesrakan di waktu kita menjelaskan itu, kita merasakan, memesrakan, benar-benar kita merasakan Nur Muhammad tadi itu. Ciri-ciri dan tempat Nur Muhammad di dalam diri mana kada mau ciri-ciri seluruh alam ni Nur Muhammad. Hinggi adanya alam ni Nur Muhammad, dia kada perlu pian menciri mana koni cirinya. Cirinya apa? Bergerak, berdiam, bersuara kita, memandang, melihat yang dipandang, yang memandang. Semuanya Nur Muhammad, kada perlu pian mengetahui cirinya. Makanya disebutkan Sirul Akwan Nur Muhammad itu.
ruhul akwan. Alam ini kada maujud. Bila maujud ini pian pandang itu nampak cuma Nur Muhammad. Misalnya ulun beulah ini. Maka setiap pian memandang ini, pian jangan memandang ininya. Mandang yang timbul siapa? Yang mengolah, yang membikin. Kalau pian tahu bahwasanya alam ini adalah kenyataan Nur Muhammad, maka alam ini hilang. Yang timbul apa? Nur Muhammad saja. Sebagaimana ulun ini, punya surban. Ini punya surban ulun. Punya surban saya ini punya surban ini. Ketika sampian memandang surban ini, siapa yang timbul? Surbannya kah atau sayanya yang timbul? Di mana saya ketika itu timbul? Apakah di ujung ini, di sini, di sini, di sini? Itulah namanya meliputi namanya. Nur Muhammad itu meliputi. Kalau saya punya surban ini, kemana saja sampian tahu dengan saya yang punya surban ini, maka di mana saja sampian memandang ini pasti timbul saya. Itulah namanya meliputi. Kalau alam ini seluruh gerak dan diam kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad, di mana saja pian memandang, di mana saja pian mendengarkan. Semuanya kalau orang kenal dengan Nur Muhammad itu tidak akan lepas daripada Nur Muhammad. Semuanya ini tidak mewujud kecuali Nur Muhammad. Tidak ada yang pian pandang bergerak berdiam selain daripada itu Nur Muhammad yang bergerak dan berdiam. Tidak ada hijau, putih, kuning, tidak ada warna, tidak ada rasa selain daripada Nur Muhammad yang timbul. Hidri Hapani menghilangkan rasa gugup itu kayak apa gurunya? Menghilangkan dosa itu ada ilmu kita. Mau ada ilmu dan terbiasa kada gugup kita. Nggih. Apakah di dalam diri kita ada orangnya juga itu namanya sir daripada diri kita Muhammad Panela. Roh ya. Burak itu kasihan. Apa benar gak? Nggak tahu lu nah. Burak itu kiasan. Oh bisa jadi, enggak. Biasa jadi, enggak. Tergantung nanti menjelaskannya burak itu Zulkarnain lah. Burak itu kan alat, alat untuk mencapai. Syaidah, insyaallah. Kebenaran burak itu. Handap bacaan tapi ngalih disambet lagi. Ngalih ulun nyambetnya meminalisir. Kita memang hancurkan, meleburkan jasmani syariat kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti terserah lagi. Batas kita kan cuma sampai meleburkan itu, menghilangkan akuan itu. Batas kita cuma sampai di situ. Zulkarnain beblah. Yang guru jikir karbu atau jikir suara. Jikir itu yang paling abdal la ilaha illallah. Abdalu jikri la ilaha illallah. Zikir itu banyak aja, cuma yang paling abdal di antara zikir itu adalah la ilaha illallah. Nama ulun Madi. Sirur asrar, masyaallah. Roh dalam diri ini berarti berasal dari Nur Muhammad. Iya. Roh itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Kenyataan daripada roh itu apa? Ya diri kita nih, batang tubuh. Jadi kita batang tubuh kita ini bukan kenyataan roh, bukan. Tapi kenyataan Nur Muhammad. Karena roh itu adalah roh itu daripada Nur Muhammad. Maka disebutkan adalah rahasia daripada diri kita ini atau sebenar-benarnya diri kita ini adalah Nur Muhammad. Bergerak dan berdiam kita ini adalah kenyataan daripada roh. Berarti bergerak dan kita ini adalah majhar daripada roh. Sedangkan roh itu tidak ada, yang ada cuma Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ada, roh itu tidak ada kalau tidak ada Nur Muhammad. Atau roh itu terbitnya daripada Nur Muhammad. Jadi bergerak, berdiam, bersuara, mendengar kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad, bukan kenyataan roh. Kalau kita mengaji hakikat masalah Nur Muhammad. Bolehkah sembahyang sunat undat guru? Boleh, habis sebelum maghrib. Di dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama disebutkan. Masalah salatul masnud, sunat-sunat. Boleh, jangan ada apa-apa.
emang dibolehkan menyembelih daging haram dari rukun Islam bi? Apa itu? Udah paham ulun? Didala. Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nur Muhammad diciptakan atau limpahan guru, tetap diciptakan. Kalau nya makhluk itu tetap diciptakan. Bisnis nafsu. Namanya makhluk itu pasti diciptakan. Ma siwallah makhlukun. Selain daripada Allah Ta'ala semuanya diciptakan. Kalau kada diciptakan berarti kadim hukumnya. Nggih. Nama ulun Muhammad guru. Muhammad Aziz. Saikongan nggih. Yang napas keluar masuk lain Allah ka guru lain mun Allah Ta'ala sama napas ditangkap orang kena. Nggih. Itu kenyataan namanya tikus kelapala. Napas kita, gerak kita, diam kita itu kenyataan daripada Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad itu adalah kenyataan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kesempurnaan sifat daripada Allah Ta'ala. Jadi pian harus memandang napas pian, batang tubuh kita ini adalah kesempurnaan. Kesempurnaan sifat dan Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala yang sempurna. Jadi seluruh kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu bahasa kita yaitu dah ulun sebutakan jamal kamal jadi ulun. Jamal itu keelokan, kamal itu artinya kesempurnaan. Kesempurnaan sifat afalnya Allah Ta'ala dan zatnya Allah Ta'ala itu nyata di Nur Muhammad itu. Sedangkan kita ini adalah kenyataan itu Nur Muhammad. Makanya kalau orang sudah bertauhid kada maunya menyambatakan kada sempurna. Setiap kejadian apapun itu sempurna. Makanya jar ulama asyarru minal khair minallah. Baik dan buruk itu semuanya daripada Allah Ta'ala di pandangan hakikat. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu tidak mungkin terbit kecuali daripada sifat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kalau ini kita madahkan ini kada sempurna pian belum lagi musahadah di sifat wahdaniyat berarti. Belum sempurna pian wahdatul suhudnya. Kada bisa pian mencapai wahdatul wujud lagi. Karena pandangan kita aja salah sudah. Mengatakan kada ada sifat, kada sempurna. Nah itu. Makanya amaliyahnya kita itu di dalam wahdatul suhud itu adalah husnujan dulu. Husnujan itu sampai bersih hati kita, benar-benar tidak ada lagi yang kita sangka selain daripada wahdatul wujud itu aja nama wujud. Oh berat panglah. Abdul Khair semantun itu kada usah gin kita dijemput lah. Kada usah gin kita dijemput ke tempat itulah. Insya Allah kami tulak seorang kena jam 7-an kami tulak. Hinggi. Ustaz lah. Hinggi. Kada usah dijemput gin kami. Ke semantun. Yang kada lain. Guru misal duit laki cukup gasan anak aja. Bini bagawi gasan menghidupi dirinya. Seorang kayak apa hukumnya? Ya kalau nya bagawi itu izin laki kada apa-apa. Dan kada menjadikan fitnah, kada jadi masalah. Tetapi tetap kewajiban laki adalah mengungkusi anak bininya. Kewajibannya. Kewajibannya tetap mengungkusi anak bininya. Berarti sebelum melaksanakan umrah haji, alangkah baiknya mengenal Nur Muhammad terlebih dulu. Guru kada mesti juga. Kada mesti. Yang kita hendak berumrah berhaji itu pelajari ilmu hajinya, ilmu umrahnya dipelajari. Bukan mengaji Nur Muhammadnya, ndak. Nggih, kalau pak hendak mengaji, hendak sembahyang, hendak umrah, mengaji Nur Muhammad dulu aja hanyar, kada usah. Yang wajib itu bila berhaji kerjakan masalah rukun hajinya dipelajari, rukun umrahnya dipelajari. Kada usah mengaji Nur Muhammad. Karena kewajiban kita beribadah itu mengetahui dulu dengan caranya kita beribadah baru sah. Kada kayak itu Alex Sanjaya lah. Ada ranah ilmu itu ranahnya syariat, ranahnya hakikat. Yang itu beda-beda. Ini kalau hendak umrah pelajari umrah. Rukun umrah, wajib umrahnya namanya, wajib haji, rukun haji itu dipelajari. Jangan misalnya hendak umrah, hendak haji belajar Nur Muhammad dulu. Wah, ini kaina yang itu. Karena ranahnya ranah syariat. Supaya tahu guru hakikat tawaf ini apa. Nggak ada usah. Ini syariat-syariat aja pukulannya. Hakikat itu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Hakikat itu tahulah pian. Bila pian kada merasa semuanya pilih pian Allah Ta'ala itu hakikat itu dah pian.
Ada usah mengenal ini tawaf berputar ini hakikatnya ini menghilangkan sifat ini, ndak usah. Ada usah itu. Hakikatnya ya Allah ulun tawaf ini 7 kali ini mengkadepian tulungi kada kawa sudah. Kada dari riput belajar hakikat tuh. Inggi karena intinya seperti itu pian belajar ma'rifat belajar hakikat kah. Kalau kada bisa masuk ke makam la haula wala quwata illa billah parai seberitaan. Artinya orang belajar ilmu hakikat setinggi-tingginya belajar ilmu hakikat lah. Kalau ini kada bisa sampai kepada makam kehambaan, itu kada bisa dia mencapai kemakrifatan. Kada bisa. Jadi orang belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu supaya menumbuhkan, merasakan sifat kehambaan yang sebenarnya. Arti sifat kehambaan itu apa? Kada memiliki sayangai. Kada memiliki. Kada usah bertinggi-tinggi belajar tuh. Bila pian rasa kada memiliki diri pian, kada memiliki penglihatan pian, pendengaran pian, kada merasa pian memiliki. Nah itu berarti pian ma'rifat tuh. Ma'rifat dulu di pandangan. Pian pahami la haula wala quwata illa billah. Oh aku ada, aku maujud, aku bergerak, aku ada. Tapi billah, bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Di mana aku kada ada. Sudah selesai pian. Kada tapi ribut pian belajar yang banyak kita sekian tahun itu untuk menambah hajanah kita aja, untuk menambah pembendaraan ilmu kita. Ilmu ma'rifat itu bila pian tarik napas pian tahan rasakan nang hidup siapa, itulah ma'rifat sudah pian. Ma'rifat dengan diri pian bahwasanya dia pian mati, yang hidup itu dia aja. Pian belajar ilmu ma'rifat dobo himat-himat. Misalnya lah amun ulun hendak ringkasakan adalah imba pian tarik napas pian tahan rasakan siapa nang hidup, siapa nang mendengar. Sudah. Bila pian keluarkan lihati diri pian, nyata diri pian ini dihidupakan, nyata diri pian digarakakan. Bah, ma'rifat tampian dimpu sahadah namanya. Belum lagi pian merasakan ma'rifat yang sebenarnya, itulah namanya ma'rifat di makam musahadah. Intinya itu aja belajar ma'rifat tuh pian. Intinya mutu qabla antamut. Matikan diri pian, kembalikan diri pian innalillah wa inna ilaihi rajiun. Arti mutu qabla antamut tuh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Seberataan yang punya pian ini ampunnya Allah Ta'ala. Selesailah. Nyaman benar pian. Tapi belajar itu pian dengan guru. Mungkin pian salah. Ini pas datang ke warung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kada bayar dia, kada bisa. Kada bisa, itu belajar. Pian belajar kayak apa caranya waktu menahan napas itu apa yang dirasakan, apa yang kita mesrakan. Itulah. Melihatlah lawan jalan. Joran. Assalamualaikum guru empat batakon. Apakah Nur Muhammad ini ampun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah? Kada. Nah di Madinah itu An-Nur Maudha fi Haji Surah. Itulah kesempurnaan Nur Muhammad itu ya, dan di Madinah tuh. Makanya kalau pian bersalawat boleh kepada yang di Madinah itu. Itu kenyataan Nur Muhammad tuh. Jorong kan bersalawat dengan siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bujurlah. Bujur. Karena Nabi Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu. Kalau pian bersalawat kepada siapa? Cil jorang. Aku bersalawat kepada hakikat Nabi Muhammad itu. Kepada siapa berarti? Kepada Nur Muhammadnya yang sebenarnya berarti. Kepada Nur Muhammad yang sebenarnya. Ujar orang ikam tu bersalawat, siapa nak bersalawat? Aku ni tu nak bersalawat kenyataan Nur Muhammad. Bersalawat kepada siapa? Kepada Nur Muhammad. Nah ini yang sebenarnya tu. Nur Muhammad itu bersalawat kepada Nur Muhammadnya seorang. Kada adanya. Karena dia tenggelam di dalam Nur Muhammad itu sendiri. Paham kah pian? Mun 3 macam nih pian paham. Nah itu sudah paham tuh berarti. Nih ulun jelaskan lah, ulun naikkan satu lah. Yang lain ini insya Allah sama pertanyaannya lah, moderator lah. Nah ini ulun lah. Nah ini ulun menjelaskan dari awal. Ini ada bertanya lah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillahil masriqi wal maghrib. Ulun naikkan orangnya. Ulun naikkan. Pian naiklah. Pertanyaan yang lain ulun tinggal. Ya ada bertanya lah.
Nah ini ulun bertakun dulu dengan inya. Nah inilah, ini makamnya lah yang bilanya mau naik orang inilah. Bila mau naik nang bertanya lillahil masriki wal maghribi fa inna ma tuwallu fasama wajullah innallah wasiun alim. Ini 3 makam yang perlu pian ketahui bilanya mau naik. 3 makam daripada kalimat ini. Nah, bilanya mau naik, bilanya kadang mau naik nunggu malam kena ulun menjelaskan. Ini pertama di makam musyahadah, yang kedua makamnya itu adalah fanafillah, yang ketiga adalah makam sir. Lihat kalimatnya lah. Lihat di Quran itu kalau tidak salah di surah Al-Maidah kalimatnya sesuai dengan pertanyaan mantong lah. Mantong ini bertanya. Nah, Asidin. Mau naik kayaknya dulu ulun lah. Ulun jangan dinaikkan guru. Menaikkan pian tuh makanya hendak begini pian. Itu yang berat tuh ulun naikkan pian tuh. On cam kalau bisa lah. On cam. On cam. Tahu lah pian on cam. Nah ini satu. Nah ulun naikkan. Biar ini kawan ulun ada satu. On cam mukanya harus melihat ulun. Kalau enggak kada ulun jelaskan. Pian harus melihat dulu ulun. Waalaikumsalam. Muntung pian bisa lah membuka kamera pian dan ulun melihat pian. Ya. Assalamualaikum guru. Dari mana? Dari Bogor. Bogor, Jawa Barat. Jawa dari Bogor. Kita menjelaskan ayat yang sampian pertanyakan ini adalah di atas rata-rata lah. Anda sudah mengerti ilmu hakikat, ilmu tauhid. Lah, karena kembalinya kepada innalillah wa inna ilaihi rajiun sesuai dengan pertanyaan Mas Bro malam tadi ulun kada menjawabkan punya Habib ini karena kita memandang kita ikut di room orang. Nggih. Nah, lah sesuai dengan pertanyaan sampean ulun jelaskan sedikit mudah-mudahan ulun diberikan oleh Allah taala ilham. Lillahi ma fis samawati wa fil ard tadi kalimatnya kan seperti itu. Orang itu di makam musyahadah harus menyatakan seluruh alam ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahil masriki wal maghrib itu termasuk diri kita. Montong paham? Lillahil masriki wal maghribi. Usalli farda zuhri arbarakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada kita maujud, ada seluruh alam ini maujud, tetapi semuanya kepunyaan Allah Ta'ala. Ada kita mempunyai gerak, ada mempunyai diam, ada penglihatan, ada pendengaran, semua ada di batang tubuh kita, tetapi lillahil masriki wal maghrib. Semuanya itu kepunyaan Allah Ta'ala. Kepunyaan Allah Ta'ala. Lillah, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di pandangan tauhid lah, bukan di pandangan Nur Muhammad. Harus kita mengakui telah tataharraku jarah ila biiznillah. Tidak ada daun yang gugur di tengah malam kecuali diketahui oleh Allah Ta'ala. Waktu dia gugur, ketika mau gugur, ketika saat gugur, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya lillah, meliputi. Nah, disinilah kita menarik napas itu, lillah. Kita rasakan semuanya tidak ada maujud bagi diri kita ini lillah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua yang ada ini kembalikan kepada Allah Ta'ala. Lillahil masriki wal maghrib. Setelah kita mesra di situ, tenggelam di situ, hanyut di situ, merasakan siapa sebenarnya yang maujud, disitulah nanti akan timbul fa innama tuwallu fasama wajhullah. Apabila kita membuka mata, disitulah nampak lillah tadi itu, diliputinya, kebesarannya. Itulah namanya ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah setelah kita mengenal, mengembalikan semuanya lillahil masriki wal maghrib, tidak ada lagi yang timbul selain yang mempunyai itu. Kita buka mata kita, nampaklah di diri kita ini bergerak berdiamnya. Kita pandang bahwasanya kita ini adalah seluruhnya kenyataan daripada jamal dan kamalnya. Disitulah pian bergerak, melihat, memandang, merasa. Fa innama tuwallu fasama wajullah. Di kita itulah nampak zat kebesaran Allah Ta'ala. Paham pian? Nah, setelah tenggelam di situ baru kalimat ayat Al-Qur'annya itu kan satu ayat aja itu. Di akhirnya tuh baru kalimatnya Innallaha wasi'un alim.
kalimat terakhirnya. Sampean jangan sampai terakhir membaca ayatnya itu. Disitulah namanya sir, pian melihat keluasan ilmu Allah Ta'ala. Di mana? Di diri pian, di gerak sampian, di pandangan pian. Itulah terbuka sir namanya. Innallaha wasi'un alim. Lihat ujung ayatnya itu dari awal. Lillahil masriki wal maghrib, itu pandangan musyahada, pandangan memanakkan diri, pandangan menghilangkan akuan. Fa innama tuwallu pasama wajulah. Itu satu ayat aja lah kalimatnya. Cuma 3 kalimatnya di situ yang perlu pian. Setelah kita panah lalu dibukakan pintu ma'rifat, itulah kita mengenal. Fa innama tuwallu pasama wajulah. Tidak ada lagi yang kita lihat kemanapun kita menghadapkan muka kita selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Setelah itu kita tenggelamkan diri kita di situ, disitulah dinamakan dapat sir. Itulah kita melihat innallaha wasi'un alimnya. Kalimat terakhirnya. Disitulah sesungguhnya Allah Ta'ala wasi'un alim. Luas. Kita lihat. Hilang kita dalam keluasan namanya bahrul ma'rifat. Disitulah kita mengetahui bahwasanya siapa kita, diri kita sebenarnya. Di dalam ilmunya Allah Ta'ala tadi. Di situ dibukakan sir. Makanya kita mengetahui nanti keluasan ma'rifat waktu kita tenggelam di dalam ma'rifat tadi. Makanya kalimatnya innallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala wasi'un alim. Luas dan maha mengetahui. Arti luas itu luar biasa keagungannya. Tidak ada yang menyamainya. Nah, itu kita tenggelam di bahrul ma'rifat tadi itu. Bahrul ma'rifat tadi, disitulah kita mengetahui yang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Alhamdulillah. Makasih Masalah, guru. Mas Bro. Habib, Masya Allah. Ulun malam tadi minta maaf Habib lah, kada menjawabkan punya pian. Tapi ulun berapa kali sudah menjawabkan di sini. Menjawabkan waktu live ini sudah ulun jawabkan dari innalillah sampai yang ini. Kira-kira sudah terjawab Bib? Yang malam tadi. Terjawab guru. Masya Allah. Karena ulun merasakan pian hadir. Jadi ulun jawabkan sekarang. Karena jawabnya mau menjawab, ulun jawabkan yang malam tadi. Nah, kalau kita mengaji inilah yang ini yang saya sebutkan nang lillahi ma fis samawati wal ardi, kada perlu lagi orang bertanya. Tidak ada pertanyaan, Bib. Walaupun sampai malam ulun menjelaskannya ini kada habis. Yang ini intinya aja ulun jelaskan. Karena itu dari makam musahada sampai ke makam pana sampai kepada makam sir. Itu penjelasannya. Kita bukan kita yang menjelaskan. Ini kebetulan kita itu karena pertanyaan ini memancing kita. Nanti itu luas lagi. Bagaimana cara nang lillah itu seperti apa? Yang kita jangan mengakui lillah itu kada merasa diliputi. Harus kita merasa diliputi. Cara merasakan diliputi yaitu dengan merasakannya, dengan menarik nafas tadi itu, mematikan diri kita dalam hakikat, mengembalikan, mengetahui asalnya itu dari situ, kembali ke situ. Nanti terserah pian musahadahnya di Nur Muhammad boleh, di jalur tauhid yang seperti saya sampaikan boleh. Tidak apa-apa. Yang penting kembali ke asalnya dulu. Supaya mendapatkan apa? Mendapatkan fa innama tuwallu fasama wajullah. Bila orang karam di dalam Nur Muhammad itu tenggelamnya, berarti pas sama wajullah itu Nur Muhammad itu diliputi itu. Nanti. Sampai sini Bib ada ulunnya ada telepon mau menjemput. Nah, itu maaf nanti kita bahas. Iya. Nanti mudah-mudahan malam bisa. Insyaallah. Assalamualaikum. Insyaallah, terima kasih. Dan ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta reda.